Bismillahirrahmanirrahim. At-thaharatu. Kita masuk pengantar thaharah. At-thaharatu sesuci utawi sesuci. Lugatan ing dalem lugate ing dalem bahasa, menurut bahasa iku an-nadhafatu. Bersih wal khulusulan murni atau selamat minal adanasi saking pira-pira reket. Jadi thaharah secara bahasa itu bersih dan selamat dari kotoran-kotoran secara bahasa. Jadi pokok kalau masih kotor itu enggak thaharah seperti itu. Loh, bagaimana ada yang kotor tapi suci lah, itu secara bahasa. Tapi kalau secara syariat nanti ada lagi. Hisiatan iku bangsa hisi, bangsa apa didin indra kanat ono apa adanas kal anjasi kau najis. Jadi baik kotoran itu secara bisa diindra seperti najis, bisa dilihat, bisa diraba, bisa diterawang, bisa dirasakan lah seperti itu. Kotoran itu au maknawiyatan ataupun kotoran secara maknawi. Kalau uyubi seperti aib hati kotor, itu kan juga kotoran. Iri, dengki, sombong dan sebagainya, itu juga kotor. Jadi secara bahasa harus dibersihkan, itu harus dibersihkan, harus ditaharahkan juga hati kita. Itu secara bahasa, karena itu kotoran secara makna, nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasakan, nggak bisa diindra. 5 indra itu nggak bisa dilihat karena secara makna, hati karena ada dalam hati kan. Wa syar'an ing dalam syariat iku fi'luma agawe barang tatawaqafu kang gumantungan alaihi ing atase ma apa ibahatun menang apa. Jadi secara definisi secara syariat thaharah adalah mengerjakan sesuatu yang bisa menjadi diperbolehkannya, baik itu ibadah sholat, kemudian membaca Al-Quran, memegang Al-Quran dan sebagainya. Jadi kalau nggak dilakukan itu nggak boleh. Kalau nggak dilakukan sesuci thaharah, sholat nggak boleh lah itu. Ketika sudah dilakukan itu boleh. Walau mimba dilujuhi senajan ono apa maiku mimba dilujuhi saking sekiranya sebagiannya piro-piro wajah. Ada juga yang bolehnya itu karena sebagian. Contohnya tayamum. Tayamum itu setelah tayamum kan bersuci tayamum itu. Tayamum bersuci, tapi yang dibolehkan cuma sholat sekali wajib. Kalau wajib cuma sekali. Karena tingkatan tayamum itu menggantikan wudhu. Kalau wudhu kan setelah wudhu boleh sholat berulang kali. Berapa kali sholat wudhu maghrib untuk isya juga bisa seperti itu. Tapi kalau tayamum harus tayamum lagi karena tingkatannya di bawah. Hanya sebagian yang diperbolehkan seperti itu. Hanya sebagian. Au thawabun utawa ganjaran mujaradun kang mligi. Jadi ada sesuatu yang ketika dilakukan itu diperbolehkan tadi, seperti karena batal kemudian wudhu baru boleh sholat, baru boleh menyentuh Al-Quran seperti itu. Terus tayamum, ada yang dilakukan itu enggak ada kaitannya dengan perbolehan, tapi mendapat pahala. Contohnya apa? Saya sudah punya wudhu, sholat maghrib, kemudian ini isya, mau sholat isya, tapi saya wudhu lagi, nggak batal. Nah, itu saya mendapat thawab mujarrad, mendapat pahala lagi, memperbarui wudhu. Jadi nggak untuk memperbolehkan lagi, karena saya sudah boleh, nggak batal, karena sudah suci seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasailu taharati utawi mediane pira-pira mediane sesuci wa maqasidualan tujuane taharah. Li taharati iku tetep keduwe taharah arba'u wasaila 4 pira-pira media, pira-pira wasilah. Jadi bersuci atau bertaharah itu memiliki 4 media, ada 4 media untuk bersuci. Wa arba'u maqasidalan 4 pira-pira tujuan. Fal wasailu maka utawi wasilah atau media wasilah ya wasail iku al-ma'u. Yang pertama media bersuci adalah air akan untuk bersuci, tanpa air.
Air itu apa? Definisi ulama air macam-macam, ada ini. Tapi ada ulama dulu yang mengatakan pokoknya air itu yang turun dari langit kemudian bersumber dari bumi, seperti itu. Itu orang dulu. Tapi kalau bersumber dari bumi bisa diambil dari bumi ya termasuk minyak, termasuk apa itu. Jadi juga nggak benar. Akhirnya diluruskan oleh ulama belakangan bahwa air itu sesuatu yang memiliki dua unsur, itu oksigen dan hidrogen. Itu. Baik itu yang keluar dari AC itu kan ada airnya, itu juga air gitu. Waturabu dan debu, wadabihulan perkara kang nyamak. Jadi sesuatu yang bisa menyamak atau membersihkan kulit binatang. Itu juga menjadi suci. Wahajarul istinja'i lan batu istinja. Kalau sekarang kan ada tisu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma yutahhiru ang mestine nyuciake apa al-ma'u banyu idza kana lamun ta ana apa mak itu mutlak. Air itu bisa mensucikan jika dia statusnya air mutlak. Mutlak itu apa? Ya suci mensucikan. Ada suci tapi enggak mensucikan, ya air teh itu. Nah, mutlak itu intinya orang tuh pasti itu air, seperti itu. Air gitu toh, enggak ada embel-embel. Oh, air teh, air kopi atau air susu atau air apa, mutlak itu enggak ada embel. Kalau masih ada embel-embelnya, oh itu air mawar, ada buah air bunga, itu sudah ada embel-embelnya. Air kopi, air teh, air apa ya, itu sudah ada embel-embelnya. Tapi kalau ada air sumur atau air sumber itu masih mutlak, karena embel-embel itu ketika keluar dari tempatnya, dari sungai atau dari sumur, itu masih disebut air. Jadi enggak bisa copot gitu, bisa copot embel-embel itu. Tapi kalau embel-embel yang nggak bisa copot, oh ini air ini itu sudah nggak mutlak. Nanti ada pembahasannya. Air mutlak ada air suci mensucikan, ada air tohur, air suci mensucikan, ada suci nggak mensucikan. Ada juga air suci tapi nggak mensucikan karena mustakmal, sudah pernah digunakan untuk bersuci, itu mustakmal berarti sudah. Lah mustakmal itu yang mana? Yang pertama kali, basuhan pertama kali itu. Kalau basuhan kedua ketiga enggak mustakmal basuhan atau yang digunakan pertama kali. Yang pertama ngangkat hadas itu yang mustakmal. Waturabu lan lebu idza kana arikalane ana apa turab iku khalisan murni ghairu mustakmalin kang ora mustakmal. Dan debu juga bisa mensucikan dengan catatan syaratnya adalah dia murni, gak campuran kapur, gak kecampur semen, gak kecampur apa. Ini dia murni, masih murni debu dan belum pernah digunakan untuk bersuci, tidak mustakmal. Itu catatannya debu. Tadi air juga mutlak, gak pernah digunakan juga. Dan debu juga tidak mustakmal dan masih murni. Wadabiku lan perkara kang nyamak idza kana alikarane ana apa dabi iku hirifan pedes yanziu kang nyopot apa hirif atau dabi fadolatil jildi turahane kulit, pira-pira turahane kulit wa ufuna tahulan amise jilid kal korodi kaya dene wit apa tumbuhan wadar kitairi lan manuk doro. Jadi ada hal yang bisa menyamak atau membersihkan, mensucikan kulit, itu cirinya dia jika pedes atau hirif itu pedes atau apa ya, bisa menyengat, punya daya lekat nyengat, langsung menghilangkan bau. Dan ketika dia bisa membersihkan sisa-sisa daging dari kulit dan tidak bisa mambu atau tidak bisa amis tidak busuk setelah dibersihkan dengan itu, tidak busuk lah. Nah itu kan nggak semua, nggak tahu sabun kayaknya nggak bisa. Intinya kalau barang itu kulitnya
setelah dibersihkan oleh sesuatu yang bisa itu seperti tai darah burung, kotoran burung darah itu katanya bisa kalau di sini itu untuk membersihkan gitu. Setelah dibersihkan itu nggak akan bau busuk kan, karena daging akhirnya dia bau busuk seperti itu karena adalah untuk mereka sisa-sisa. Nah itu adalah penyamakan. Wahajarul istinjai utawi watune istinja idza kana rikarane ono po hajar iku tohiron kolian kang bedol mun ghairu muhtaramin kang ora den hormati. Jadi ada batu istinja itu dengan catatan dia suci, memang suci batunya, dan dia bisa menyerap atau mengambil najis, barang najis itu baik kotoran besar atau kotoran kecil itu bisa menyerap dan tidak dihormati, maksudnya tidak untuk sesuatu yang bukan dia ghairu muhtaram itu enggak untuk minum atau enggak untuk sesuatu yang untuk manusia lah seperti itu. Jadi memang untuk membersihkan atau untuk memang enggak makan, bukan untuk dimakan atau yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi bahwa ini amal awani. Tadi kan ada itu wasail media lah. Sekarang itu ada lagi ada tujuan bersuci itu apa? Amal awani anapun pira-pira wada wal ijtihadulan ijtihad alladhi wa ijtihad iku badul mazudi nyerahake usaha fi tahsilil maksudi ing dalem ngasilake perkara kang den tuju. Iku famin wasail. Jadi ada sesuatu yang menjadi medianya untuk bersuci, yaitu apa? Tempat ya, jebor atau keran. Itu kan untuk media atau beristihad tuh saya nggak tahu ini tadi ada 2 ember, satunya ini pokoknya tadi ada tai cecak jatuh di situ, nggak tahu satu lah, milih salah satu itu kan bermedia tuh, nggak tahu media untuk menentukan mana yang bersuci. Pokoknya ada satu di antara 2 ember yang nggak tahu tapi yang mana. Nah itu milih ijtihad untuk berusaha mana itu ijtihad namanya. Seperti ini kiblatnya mana ya, arahnya sana atau sana. Nah itu ijtihad. Ijtihadnya apa ya, mungkin dengan buka kompas itu ijtihad. Itu media. Wal maqasidu dan tujuannya bersuci hiya ya maqasid iku al wudu. Tujuannya bersuci adalah wudu. Pertama wudu wal wuslu lan mandi besar. Wa tayammum lan tayammum. Wa izalatun najasati lan ngilangi najis. Jadi bersuci itu ada 4 intinya: wudu, kemudian mandi, kemudian tayamum, kemudian menghilangkan najis. Nah, kalau head masuknya mana? Headnya kan setelah head kan mandi, terus wudu lah. Bersuci itu tujuannya itu wudu, mandi besar, tayamum, menghilangkan najis. Kalau sudah 4 itu dilakukan, maksudnya salah satu dari ini cara untuk bersuci toharoh secara syariat tadi ya, secara syarat. Jadi secara syariat bersuci itu adalah perbuatan yang bergantung berkenaan tentang boleh tidaknya untuk beribadah, sholat dan sebagainya, untuk bersuci. Tapi wudhu ini salah satu ada Imam Sya'roni mengatakan wudhu itu bisa menghilangkan bekas-bekas dosa, bekas-bekas maksiat. Kenapa? Karena ada hadisnya bahwa orang yang wudhu itu jangan diulap, nanti dosanya itu kalau di muka berarti selama matanya memandang yang haram itu, selama masih ada air wudhu itu berarti akan diampuni dosa-dosanya. Kalau kakinya sedang dibasuh, kakinya itu masih belum kering itu diampuni dosa. Jadi alangkah bahagianya orang selalu menjaga wudhunya, berapa banyak dosa yang diampuni dan berapa. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga kesucian kita, baik suci wudhunya, suci zahirnya maupun suci batin kita. Mudah-mudahan Allah membantu kita dalam mensucikan apapun yang ada dalam diri kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali kalau ada apa saran kritik unek-unek nggak apa-apa, di komen saja atau di apa di japri boleh, di apa silahkan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.